Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah Manu Putra Kiai Haji Ade Muhammad Nasi LC. Yang saya hormati selaku Guru Bahasa Indonesia Bapak Ami Dailami SOS. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menyampaikan sejarah tentang Buntet Pesantren. Berdirinya Pondok Pesantren Buntet yang pertama. Pondok Buntet Pesantren yang berada di wilayah timur Cirebon didirikan oleh Mbah Mukoyim pada tahun 1750. Pendirian pesantren ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan Mbah Mukoyim yang sebelumnya menjabat sebagai penghulu di Keraton Kanoman, Cirebon, karena keberpihakan pihak keraton terhadap kolonial Belanda. Mbah Mukoyim akhirnya memilih untuk keluar dari keraton dan mendirikan sebuah pondok Buntet Pesantren. Nama Buntet Pesantren sendiri dari peristiwa penculikan Putri Dewi Arumsari, Putri Gajah Galuh, oleh Buto Ijo saat sedang melakukan bulan madu bersama suaminya Pangeran Legawa, putra Ki Ageng Sela. Putri Arumsari yang sedang mandi tiba-tiba diculik Buto Ijo dan dibawanya ke hutan Karendawahana, diperkirakan sekitar Buntet sekarang. Di wilayah tersebut terjadi perkelahian antara Buto Ijo dan Pangeran Legawa yang dimenangkan oleh Pangeran Legawa dengan membinasakan Buto Ijo. Saat perjalanan pulang, Pangeran Legawa tersangkut akar pohon duku sehingga keduanya jatuh. Anehnya, setelah peristiwa tersebut, Pangeran Legawa maupun Putri Arumsari tidak mengetahui arah jalan pulang. Akhirnya pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk tinggal dan membuat pasanggaran dan nama Buntet atau Buntu. Buntet juga banyak dikenal dengan sebutan Depok. Hal tersebut dikarenakan wilayah didirikannya Buntet Pesantren pernah digunakan oleh Mahku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi, dan juga Uwak dari Sunan Gunung Jati untuk mendirikan padepokan, sehingga masyarakat juga mengenal Buntet dengan sebutan Depok. Mbah Mukoyim memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keraton. Jika menurut ke belakang, ayah dari Mbah Mukoyim yaitu Kiai Haji Abdul Hadi merupakan putra dari pasangan Pangeran Cirebon dan Anjasmara putri dari Lempe Mangku Warbita Mangkunegara. Kiai Haji Abdul Hadi tinggal di keraton dan mendapatkan pendidikan ketandanegaraan dan juga pelajaran Islam karena pengetahuan Islamnya yang menonjol. Kiai Haji Abdul Hadi kemudian lebih dengan sebutan Kiai Abdul Hadi. Dalam data lainnya juga menyebutkan bahwa Mbah Mukoyim merupakan keturunan dari Sekencang Ratu Marga Buai Bulan Kibang Menggala, Tengah Tulang Bawang Lampung. Informasi ini didapatkan oleh Kiai Haji Amiruddin Abkari dari penjaga Ajungan Lampung di Taman Mini Indonesia Indah bernama Marwan Syah. Warga negara menurut informasi tersebut juga Mbah Mukoyim cukup dikenal di Lampung dan diabadikan menjadi salah satu nama jalan di sana. Mbah Mukoyim juga sempat tinggal di keraton, hidup bersama kedua orang tuanya. Mbah Mukoyim mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari guru maupun orang tuanya. Bukan hanya pendidikan agama Islam dan ketatanegaraan saja, melainkan ilmu kedigayaan juga beliau mempelajari. Mulai proses itulah, selain memiliki kemampuan dalam segi ilmu pengetahuan, Mbah Mukoyim juga dikenal dengan Kiai Sakti Mandraguna. Dalam pendapat lain, Mbah Mukoyim disebutkan tidak memiliki guru secara formal, artinya tidak mengenyam pendidikan pesantren atau datang berguru ke kiai.
Pengetahuan yang dimiliki oleh Mbah Mukhoyim didapatkan secara alami, laduni, atau ilmu yang didapat melalui tanpa proses pembelajaran. Perpisahan Mbah Mukhoyim dengan keraton berawal saat adanya upaya divide et impera politik, memecah belah, yang dilakukan oleh Belanda kepada keraton Kanoman. Belanda melihat ada peluang untuk memecah belah keraton Kanoman karena saat itu memiliki dua orang putra pewaris kerajaan yang menjabat sebagai sultan, Kanoman dan Kesepuhan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Belanda tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu, kekecewaan Mbah Mukhoyim menjadi cukup memuncak setelah melihat bangsawan keraton terjebak dalam aturan Belanda. Banyak di antara mereka yang malah berperilaku bertentangan dengan syariat Islam dan malah meniru hal-hal jelek yang dilakukan oleh bangsa Belanda, seperti dansa dan mabuk-mabukan. Menurut Kiai Haji Amiruddin Abdul Karim, Mbah Mukhoyim juga pernah diundang secara khusus oleh Cut Nyak Dien dalam pertempuran di Aceh. Sebagai ucapan terima kasihnya, Cut Nyak Dien memberikan sebuah rencong sebagai kenang-kenangan ketika berada di Aceh. Mbah Mukhoyim dan Cut Nyak Dien sempat membuat sebuah tajuk. Konon salah satu tajuk kecil yang tidak rusak diterjang tsunami pada tahun 2004 lalu adalah tajuk yang dibangun oleh Mbah Mukhoyim. Perjuangan Mbah Mukhoyim untuk mendirikan pondok pesantren tidaklah mudah, karena kekuatan ulama yang cukup besar saat itu bisa menjadi senjata yang cukup besar untuk menggerakkan santri dan masyarakat. Dalam melawan penjajah, kondisi ini membuat pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang menjadi incaran oleh penjajah untuk dihancurkan. Mbah Mukhoyim awalnya mendirikan pesantren Buntut di Kampung Kedung Malang, Desa Bundut, Kecamatan Astana Japura, Cirebon. Beliau membangun rumah yang sangat sederhana dan juga langgar atau musola dan beberapa kamar santri. Saat beliau memberikan pengajian, ternyata banyak menarik masyarakat untuk bergabung belajar mengaji kepada beliau. Belanda yang mengetahui kegiatan dan keberadaan Mbah Mukhoyim langsung melakukan serangan dan percobaan penangkapan karena informasi tersebut sudah bocor. Mbah Mukhoyim akhirnya menyelamatkan diri bersama sahabat dekatnya, yaitu Kiai Ardisela, menuju desa Pesawan Sinang Laut yang letaknya kurang lebih 10 km dari Buntut pesantren. Namun pesantren yang sudah didirikannya hancur dibombardir oleh Belanda. Peristiwa inilah yang menjadikan Mbah Mukhoyim sempat berpetualang ke wilayah Pemalang dan akhirnya kembali ke Cirebon untuk membangun lagi pesantren Buntut di wilayah yang berbeda, yaitu di Blok Manis, Depok, pesantren Desa Mertapada Kulon. Peninggalan sebagai bukti bahwa pondok Buntut pesantren sebelumnya didirikan di Kampung Kedung Malang, Desa Buntut, bisa dilihat dari adanya makam yang berada di area tersebut. Konon itu merupakan makam santri pada zaman Mbah Mukhoyim yang meninggal saat mencari ikan. Saat ini makam tersebut berada di perkebunan yang lokasinya berdekatan dengan jalan utama Desa Buntut pesantren. Masyarakat sekitar lebih mengenal lokasi tersebut dengan nama makam santri. Hingga saat ini makam itu masih sering diziarahi, terutama oleh para santri baru yang dibimbing langsung oleh para pengasuh untuk bisa mengenal lokasi pesantren Buntut yang pertama. Pasca pesantren Buntut yang pertama dibombardir oleh Belanda, Mbah Mukhoyim menghentikan aktivitas pesantren yang sebelumnya telah dibangun untuk menghindari penangkapan dari Belanda. Mbah Mukhoyim berkelana dari satu wilayah ke wilayah yang lain, walaupun dalam kondisi yang cukup genting, dan menjadi target utama pengejaran